Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Medan bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tanah longsor menerjang jalan lintas Sumatera di Pagaran Pisang, Tapanuli Utara. 7 kendaraan roda 4 tertimpa longsor, 3 orang meninggal dunia. Ratusan warga Padang Sidimpuan berdesakan untuk menerima bantuan sosial beras 10 kg. Manfaatkan hari Minggu wisata pemandian air sejuk timuran di Kecamatan Jawa Marajabah, Jambi, Simalungun dipadati warga. Tanah longsor menerjang jalan lintas Sumatera daerah Pagaran Pisang, Kabupaten Tapanuli Utara. Akibat insiden itu, 3 warga meninggal dunia. Sementara 7 unit kendaraan roda 4 dan sebuah rumah juga tertimpa material longsor. Beginilah suasana Minggu siang di Jalin Sumsibolga dan Tapanuli Utara pasca longsor yang menerjang di lokasi desa Sibalanga, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara. Curah hujan yang tinggi sejak Sabtu pagi hingga malam hari menyebabkan dinding perbukitan di tepi jalan lintas Sumatera Sibolga ke Tapanuli Utara diterjang longsor. 7 unit kendaraan minibus dan truk tak luput dari hantaman longsor. Longsor menutupi ruas jalan lintas. 5 unit mobil juga truk terseret ke jurang sungai dan 1 rumah lainnya juga terkena dampak longsor. 3 korban jiwa yang merupakan penumpang minibus menjadi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Sibolga. Sementara korban luka lainnya yaitu sopir truk dan pemilik rumah dibawa ke rumah sakit terdekat di Sibolga, Tapanuli Tengah. Pada hari Minggu, pihak kepolisian bersama tim BPBD Tapanuli Utara berusaha mengevakuasi longsor yang menutup badan Jalin Sum agar kemacetan dapat diatasi. Lumpur berhasil digeser dan 2 unit mobil berhasil diselamatkan dari terjangan lumpur. Namun 5 unit mobil lainnya masih di dasar jurang sedalam 20 meter. Tanah longsor langsung dorong, kebetulan kan ada macet di depan, longsor, sini hampir semua orang, jadi longsor itulah akibatnya tanah itu dorong mobil sampai ke bawah, sampai rumah itu. Terjadi longsor. Nah, longsor ini terdapat 3 titik yang dekat-dekat di sini. Ada 1 titik di Pagaran Pisang, Sembalaya Ngaya, Pasik Kaman. Ini tempat kita ini, Pagaran Lambung 1. Ini adalah kondisi yang paling parah. Nah, di sini longsor ini melibatkan 7 kendaraan yang terseret, ya, sampai dibawa ke arus sungai. Nah, dari kejadian ini ada korban, ya, sedangkan korban 2 orang, 2 dewasa, 1 anak-anak. Kemudian ada 1 dewasa laki-laki mengalami patah pada kaki dan 1 mengalami patah pada tangan penumpang kendaraan yang terlibat di sini. Jadi penanggulangan kita. Direncanakan hari Senin akan dilakukan evakuasi mobil minibus dan truk yang terperosok ke dalam jurang. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Tapanuli. Waspada saat membawa sepeda motor di tempat keramaian tanpa ada petugas keamanan maupun jaga parkir karena bisa menjadi sasaran maling. Hal ini terungkap dari penangkapan komplotan pencurian motor di Kabupaten Deli Serdang. Di rumah sih Polisi menemukan 3 sepeda motor hasil curian serta plat nomor palsu dalam penyergapan di wilayah Mencirim, Sunggal, Deli Serdang. Penyergapan 2 tersangka pencurian motor di wilayah ini berawal dari penangkapan seorang tersangka di wilayah Percut Situan, Deli Serdang. Dari temuan plat palsu itu, polisi kembali menggali keterlibatan tersangka lain. Polisi kemudian menangkap 2 pemuda lainnya yang juga anggota sindikat pencurian. Diketahui mereka telah lebih dari 30 kali beraksi. Total dari 3 lokasi penangkapan, polisi menemukan 7 motor curian, serta didapati 3 lembar STNK palsu. STNK palsu itu digunakan para tersangka agar dapat menjual kembali motor hasil curian kepada pembeli dengan harga lebih tinggi. Direktorat Kriminal Umum masih menyelidiki adanya kemungkinan keterlibatan orang dalam pembuatan STNK palsu ini. Kelima orang pelaku ini
melakukan aksinya di 3 kabupaten, Deli Serdang, Serdang Bedagai, kemudian Medan. Dan ada 30 TKP yang berhasil disisir. Sasaran pencurian yang dilakukan para tersangka ditentukan secara acak, masing-masing di Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Kota Medan. Para tersangka mengincar tempat keramaian tanpa adanya petugas keamanan maupun jaga parkir. Kelima tersangka diancam pasal berlapis, yakni pencurian dan pemalsuan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tuti Lewelubis melaporkan dari Kota Medan. Seorang lansia 70 tahun di Dairi nyaris jadi korban ruda paksa seorang pria 44 tahun. Korban berhasil menyelamatkan diri dari upaya pemerkosaan ini, kemudian meminta bantuan tetangganya. Polres Dairi menangkap JS, pria 44 tahun, warga di Kabupaten Karo, akibat ulahnya melakukan pemerkosaan terhadap korban yaitu RS, wanita lansia berusia 70 tahun pada 26 Januari lalu. Peristiwa itu dialami korban pada dini hari. Kala itu korban yang tinggal sendirian di rumahnya telah terlelap tidur. Namun korban terbangun mendengar suara bising dari pintu yang awalnya diduga ternak keluar kandang. Kebisingan itu berlanjut hingga korban mendengar pintunya berderi terbuka dan tiba-tiba saja mendapati tersangka JS berada di atas tubuhnya. Meski bukan tetangga, korban mengenali tersangka JS karena kerap minum tuak arak tradisional di dekat rumahnya. Korban pun berusaha melawan dan keluar rumah meminta bantuan tetangga. Sebelumnya memang ada minum tuak di warung di seberang rumah korban. Selanjutnya setelah selesai minum tuak, timbul niat dari si tersangka ini untuk bersetubuh dengan korban. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan rekan-rekan. Posisi berkasnya sekarang sudah dalam tahap pemberkasan. Mungkin 1-2 hari ini berkas perkara sudah kirim ke jaksa penuntut umum. Tersangka dijebloskan ke jeruji besi dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tuti Lewelubis melaporkan dari Dairi.